Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita melanjutkan pokok bahasan mengenai CAM ya, Solid CAM. Nah, tahapan di sesi ini kita akan belajar mengenai tahapan penggunaan Solid CAM ya. Nah, langkah pertama buka dulu file yang akan kita kerjakan Solid CAM ya. Seperti ini. Ini file ini sudah dibuka. Ini hasil sesi pertama ya, menggunakan SolidWorks ya. Nah, pilih yang di SolidCam-nya, pilih 3D SolidCam, kemudian New Link. Kita pilih yang internal aja ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan koordinat sistem dari benda ini ya, koordinat sistemnya. Kemudian kita pilih paste aja. Kita pilih paste. Nah, nanti secara otomatis SolidCam memberikan koordinat sistem seperti ini. Apakah seperti ini yang kita inginkan? Arah Y-nya, arah sumbu Y-nya ke sini, arah sumbu X-nya ke sini. Terus seperti itu, apakah arah sumbu X ke sini, Y-nya ke sana? Nah, itu nanti bisa dibulak-balik di sini ya. Ada flip X, Y, round X, atau originnya mau dipindah. Misalnya kalau yang ini originnya ada di tengah-tengah benda ya, ada di tengah-tengah benda kerja. Kemudian kalau misalnya ingin originnya ada di tengah, ada di sini, ada di tengah-tengah ini, bisa dipindah ya, center pick origin. Nah, sekarang karena yang dibuat oleh SolidCam itu sesuai dengan keinginan kita ya, arah X-nya ke sini, arah Y ke sini, maka kita terima ya. Apply. Oke, jadi originnya ada di sini. Kemudian tentukan batasannya ya, clear-nya, tool start-nya di mana. Nah, ini default-nya SolidCam. Ini kita terima default-nya dulu ya. Kemudian part lower-nya, karena yang akan kita machining itu tidak bisa full ya, karena nanti ada sisa cekaman dari ragum ya. Karena nanti strateginya kita akan letakkan benda kerja ini di atas ragum ya. Jadi tidak bisa seseluruhnya di machining ke bawah. Karena ini tingginya 21, sedangkan yang disekam itu 5 mili plus allowance 1 mili, berarti kita sisakan 6 mili ya. Jadi 21 6 mili sekitar 15. Nah, nanti yang akan kita machining pertama itu 15 kedalamannya. Oke. Radialnya juga 15. Kemudian arah rear-nya juga 15. Oke. Nah, kita rubah aja arah sumbu jet-nya aja ya. Part lower-nya. Kalau part upper-nya ada di 00 ya di sini. Kalau part lower level-nya ada di, berarti ada 6 mili dari bawah, berarti di sekitar sini nanti. Oke. Koordinat sistem datanya kita udah pilih ya. Oke, nah koordinat sistemnya posisi 1 itu di sini ya. Udah kita terima. Oke, kemudian stoknya, kemudian kita tentukan stoknya. Berarti bakalannya kita lebihkan sesuai dengan rencana kita ya. Nah, kita pilih yang box. Di sini ada macam-macam. Kalau misalnya benda kerjanya setengah jadi, bisa kalian menggunakan 3D model. Oke, kita pilih box dulu untuk langkah awal. Kita pilih bendanya ini. Kemudian ini nih, arah sumbu X berapa yang dilebihkannya. Misal 3 mili ya, 3 mili, arah X minnya 3 mili, arah Y minnya 3 mili,
arah Y plusnya 3 mili, arah Y minnya 3 mili. Kemudian arah Z plus, karena kita tidak melebihkan untuk passing di atas, nah kita ini 0 aja ya, 0. Kemudian arah sumbu Z-nya kita pilih 0 juga ya, karena telah diwakili dengan tadi yang sistem koordinat dilebihkan. Oke, apply. Oke, nah definisi ini ketiganya sudah kita buat ya. Kita apply, kita oke. Oke. Nah, kalau kita ingin lihat stoknya di mana, kita update stoknya, calculate stock. Nah, nanti seperti ini ya, benda kerjanya atau bakalannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan operasinya. Nah, karena kita menggunakan SolidCam 3D, kita bisa menggunakan add milling 3D machining ya. Ini yang 3D machining ya, yang nanti kita bisa membedakan dengan program atau cam yang sebelumnya ya, kayak ExcelCam. Apa itu 3D machining? Nah, jadi 3D machining itu semacam machining, intelijensi machining. Jadi tidak hanya per layer ya machiningnya. Nah, kita pilih yang kebetulan mesin kita adalah PMC 650L ya, metrik, naik. Kemudian kita pilih yang mendekati material yang akan kita machining. Nah, misal yang kita machining itu hampir dekat masih inilah aluminium yang paling lunak, finish. Oke. Nah, ini pilih geometrinya. Karena geometrinya sudah terdeteksi, target yang ini ya, karena kita tadi mendefinisikan cuma satu ya, jadi yang ketangkapnya cuma target ya itu. Kemudian kita pilih toolnya kita pilih. Kalau belum ada library toolnya, kita buat ya. Add milling tool, kita pilih end mill. Nah, kemudian kita pilih ini number spindle-nya ada di 5 aja, karena di mesin kita tool yang diameter 15 itu ada di nomor 5 ya. Nah, ini kita pilih yang 15 ya, 15. Kemudian ini kita terima aja. Kemudian cutting length yang perlu diperhatikan, karena yang akan kita machining itu kedalamannya 15 mili mas, jadi 24 itu masih bisa kita gunakan. Number of root-nya 4 ya. Oke, kita pilih. Nah, kemudian data selanjutnya, kalau mau ditambahin coolant silakan. Kalau tidak juga silakan, karena ini bahannya lunak dan tidak perlu pendinginan, kita abaikan dulu. Kemudian levelnya, sekarang levelnya safety distance-nya ada ya. Jadi kalian bisa lihat definisi ini, bisa lihat deskripsi dari gambarnya. Kemudian upper level itu ya 00-nya ada di tadi yang di atas ya. Kemudian lower level sesuai dengan definisi kita di coordinate manager, di coordinate system, jadi 15. Oke. Nah, sekarang kita pilih teknologi wizard-nya. Nah, ada di machining itu ada wizard-nya ya, ada wizard-nya. Kalau kita milih machining level 3, berarti step over mark-nya 3,2 mili ya. Nah, kebesaran nggak buat di mesin kita? Nah, ini sebenarnya bisa dari hasil kalkulasi atau trial and error ya. Nah,
Kita ambil yang agak ringan dulu. Jadi maksimumnya sekitar 1,9 ya. Yang minimumnya 1,5. Oke, kita pilih yang ini. Kemudian teknologinya kita sisakan aja 0,2 ya buat wallnya, arah wall, arah dindingnya. Kemudian kalau floornya kita habiskan saja. Oke. Kemudian ratio-nya bisa scale up. Scale up itu sesuai dengan persentasenya. Kadang jadi sesuai dengan widget ini. Kalau scale up kadang 1,5, kadang 1,9 gitu. Fluktuasinya di sini. Kalau konstan berarti hasil kalkulasi di SolidCam kalau misalnya satu kali potongan 1,5 ya terus 1,5. Nah, kita pilih yang scale up aja sesuai dengan persentase ini, toleransi ini. Kemudian linknya, nah ini strategi cuttingnya bisa climb, bisa konvensional. Nah, defaultnya itu climb ya, climbing cutting. Ini nih. Nah, kemudian linknya kita biarin aja seperti ini. Jadi kalau ramping angle ya rem, nanti ininya turunnya tool ramping berarti melandai ya. Kalau helical jadi helix ya, turunnya tool itu helix. Kita ini defaultnya helical tool helical tuh turunnya helical ya toolnya. Nah ini toolnya helical. Kemudian motionnya nggak usah lah, dia defaultnya SolidCam seperti ini. Nah, kita pilih save and exit. Oke. Setelah itu baru kalkulasi ya, kalkulasi calculate. Nah, jadi seperti ini hasil kalkulasinya. Kita coba simulasi ya. Oke. Nah, lihat nanti di gerakan simulasinya. Nah, ini 3D imagining itu seperti ini ya. Jadi arah Z pull minus 15 baru dia scale up ke pemotongan tiap sisinya. Nah, sesuai dengan strategi kita di widget tadi. Oke. Kemudian yang ini, nah ini disisakan 0,2 ya. Oke. Nah, tahap selanjutnya karena ini belum di machining, kita di sesi berikutnya. Bagaimana untuk finishing ini, kemudian yang diameter kecilnya. Karena dengan diameter tool yang lebih besar, diameter ini tidak terdetek ya. Jadi tidak bisa menggunakan tool yang besar, harus menggunakan tool yang kecil. Oke, sampai di sini dulu untuk sesi yang ini. Nanti kita berlanjut ke sesi ketiga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.